Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prabadyatmika dari Prodi Bahasa Inggris kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang, tantangan, dan strategi pengembangan UMKM di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah pengertian UMKM. Pengertian UMKM dibagi menjadi 3, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro adalah suatu usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil adalah suatu usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah usaha menengah. Usaha menengah sendiri adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki. Lalu, yang kedua adalah karakteristik UMKM. Karakteristik UMKM sendiri dibagi menjadi 3, yaitu karakteristik usaha mikro, karakteristik usaha kreatif, dan juga karakteristik usaha menengah. Karakteristik usaha mikro sendiri dibagi juga menjadi 3, yaitu yang pertama adalah tetap dapat berkembang meski negara memiliki krisis ekonomi. Yang kedua, tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga. Dan yang terakhir, sulit untuk mendapat bantuan kredit dari perbankan. Yang kedua, karakteristik usaha kecil. Karakteristik usaha kecil juga dibagi menjadi 3, yaitu tidak terlibat dalam kegiatan ekspor-impor, terbatasnya jumlah modal yang dimiliki, dan yang terakhir, pemilik usaha kecil tidak dapat membayar gaji pegawai apabila dalam jumlah yang besar. Dan yang terakhir adalah karakteristik usaha menengah. Juga memiliki 3 karakteristik, yaitu memiliki manajemen usaha yang lebih baik dan lebih modern, menerapkan administrasi keuangan dengan cara menggunakan sistem akuntansi secara teratur, dan yang terakhir memberikan jaminan sosial kepada para pekerja, misalnya jam sostek, jaminan kesehatan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah asas dan prinsip pemberdayaan UMKM. Asas dan prinsip pemberdayaan UMKM memiliki beberapa contoh, yaitu asas kekeluargaan, asas demokrasi ekonomi, asas kebersamaan, asas efisiensi, berkeadilan, asas berkelanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian, asas keseimbangan kemajuan, dan yang terakhir adalah asas kesatuan ekonomi nasional. Lalu, apa tujuan pemberdayaan UMKM? Tujuan pemberdayaan UMKM dibagi menjadi 3, yaitu mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM pada usaha yang tangguh dan mandiri. Dan yang terakhir, meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Bagaimana peran UMKM dalam perekonomian Indonesia? Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia pun dibagi menjadi 3, yakni kehadiran UMKM dianggap mampu meratakan perekonomian di berbagai pelosok sehingga dapat tercapai kesejahteraan. Masyarakat di daerah terpencil dapat memenuhi kebutuhan tanpa perlu mengunjungi kota besar. Yang kedua, UMKM memberikan peluang bagi para pelaku usaha untuk membuka lapangan kerja baru. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi bisa mengurangi kemiskinan, sehingga berkurangnya angka pengangguran di Indonesia. Yang terakhir adalah usaha kecil, mikro, dan menengah di Indonesia dinilai mampu menyumbang devisa negara. Sumber-sumber devisa tersebut antara lain adanya ekspor barang dan jasa ke negara lain, serta kehadiran wisatawan asing yang berbelanja di dalam negeri. Lalu, bagaimana peluang pengembangan UMKM di Indonesia pada masa pandemi COVID-19? UMKM memiliki peluang untuk tumbuh dan dalam masa pandemi COVID-19
dengan melakukan digitalisasi dan mengubah bisnis yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasar. Dalam kondisi pandemi seperti ini, para pelaku UMKM harus mampu merespon perubahan-perubahan perilaku dan pola konsumen sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memicu perubahan perilaku konsumen, di mana pada kondisi seperti ini konsumen lebih memilih untuk berbelanja secara online. Lalu, bagaimana tantangan dan strategi pengembangan UMKM di Indonesia pada masa pandemi COVID-19? Di tengah pandemi COVID seperti ini, para pelaku UMKM harus bisa melakukan inovasi seperti serta memanfaatkan kanal pemasaran dan penjualan online untuk menjaga keberlangsungan usaha. Selain itu, para UMKM juga harus bisa menata ulang strategi bisnisnya. Berikut beberapa contoh yang dapat dilakukan oleh para UMKM, yaitu melakukan publikasi video dan foto produksi di sosial media secara intensif. Penggunaan sosial media ini perlu disesuaikan dengan segmen produk yang dimiliki. Yang kedua, membuat video produk pemasaran yang nantinya ditayangkan melalui sosial media atau melalui live promosi produk. Dan yang terakhir, melibatkan konsumen di dalam pemilihan produk, melakukan edukasi dan pengenalan terhadap kualitas produk secara intensif di akun media sosial. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Untuk akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.